Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah loyo ini Pak. 4 sambutannya ya. Mudah-mudahan resiko yang terakhir ini. Sudah terakhir, bahannya habis, sudah diborong, waktunya 10 menit. Mudah-mudahan yang jawab salam saya nanti masuk surga. Keren nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah semangat ini semua. Kita tambah yel-yel lagi. Kalau saya sebut semangat pagi, jawabnya pagi ya. Kalau saya sebut SMK, jawabnya bisa. Kalau SMK Gerbang Raja, jawabnya keren, luar biasa. Siap? Semangat pagi. SMK bisa. SMK Gerbang Raja keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Kesehatan. Alhamdulillah beliau berkenan hadir dan melakukan penyumpahan serta pelantikan, karena selama ini 5-6 tahun terakhir saya terus ini yang melantik. Alhamdulillah Pak Jaya berkenan, tidak usah ragu-ragu adik-adik, karena berdasarkan undang-undang termasuk juga Bapak Ibu, yang boleh melakukan pelantikan dan penyumpahan itu adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan organisasi profesi. Tapi saya backup saja, kalau Pak Jaya tidak berhalangan atau berhalangan hadir, saya siap saja. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pak Surahasa, Ketua Yayasan Gerbang Dayaku, kemudian seluruh unsur sivitas SMK Gerbang Raja, yang saya banggakan Pak Dokter ini enggak usah dilanjutkan aja, Pak Dokter ini sama statusnya dokter sebelah ya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, orang tua murid dan seluruh adik-adik yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama di sini di tempat nyaman ini, mudah-mudahan membawa barokah, membawa hidayah bagi kita semua. Yang kedua, saya ucapkan selamat dan sukses buat adik-adik yang hari ini sebentar lagi akan dilantik dan disumpah sebagai asisten tenaga kesehatan. Selamat buat orang tua murid yang hari ini akan menyaksikan putra-putrinya dilantik dan disumpah, dan itu merupakan kebanggaan bagi kita orang tua. Jujur, di antara kegiatan acara pelantikan dan penyumpahan yang saya selalu hadir selama ini, memang yang hikmat, yang tertib, yang rapi itu hanya di SMK Gerbang Raja. Siswanya tenang, orang tuanya tenang, dan ini pasti terjadi karena selama proses pendidikan juga diberikan contoh-contoh yang baik. Jadi adik-adik bangga bisa lulus sebagai alumni dari SMK Gerbang Raja, dan orang tua murid juga tidak salah menyekolahkan anak-anaknya di SMK Gerbang Raja. Mudah-mudahan ini berkah dan menanamkan mental yang baik bagi adik-adik nanti setelah lulus, baik bekerja maupun nanti melanjutkan. Yang ketiga, adik-adik tidak perlu juga terlalu khawatir. Ya.
Mungkin banyak isu-isu di luar, mau jadi apa tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan tidak diakui pemerintah. Pasti banyak isu, pertanyaan begitu, tapi tidak usah khawatir. Hari ini Kepala Dinas Kesehatan melantik dan menyumpah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan hadir, artinya adik-adik juga diakui oleh pemerintah. Di Undang-Undang 36 2014 sudah disebutkan bahwa ada 2 tenaga SDM kesehatan itu. Tenaga kesehatan yang disebut tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Pasal 8 kalau nggak salah. Kemudian asisten tenaga kesehatan itu diatur lagi oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 2016. Jadi adik-adik sah sebagai asisten tenaga kesehatan. Nggak usah khawatir soal itu. Hari ini kita bangga Kepala Dinas Kesehatan bisa hadir dan menguatkan eksistensi adik-adik nanti. Yang keempat, setelah lulus nanti adik-adik akan masuk ke dunia kerja. Saya sekolah S3, enggak lulus-lulus. Pak Sam lulus, saya enggak lulus-lulus. Saya sekolah S3, anak saya sedang koas di kedokteran. Pusing saya cari duitnya. Akhirnya saya ngalah, yang penting anak saya dokter. Susah Bapak Ibu, setengah mati. Di saat harus bayar SPP, istri mau ke mall, anak sakit, bayar SPP anak, pusing. Lengkap penderitaan. Pegawai golongan 2, ya setengah mati. Ya, jadi adik-adik mumpung orang tua masih mampu, orang tua juga siap mendukung, adik-adik mampu berpikir dan bertekad, lanjutkan. Ya, sambil bekerja, nggak ada masalah. Insya Allah nanti akan terjadi perubahan nasib, perubahan kesejahteraan nanti adik-adik. Dulu saya juga bekerja di puskesmas, kalau siang-siang saya tidur begitu, sambil ngelamun, sampai enggak ya golongan 3, sampai enggak ya golongan 4, pasti kepikir begitu. Pasti enggak sampai, jangan-jangan saya pensiun enggak nyampe jadi kepala dinas. Akhirnya dengan sekolah, golongan naik, jenjang pendidikan bertinggi, status juga naik. Akhirnya saya yang SMK Farmasi juga alhamdulillah, saya juga bisa menjadi kepala dinas. Dan akhirnya saya juga bisa tembus golongan 4D saya sekarang. Golongannya udah habis tertinggi di pegawai. Akhirnya sampai saja. Ya. Jadi itu mudah-mudahan orang tua bisa mendukung adik-adik ini. Yang terakhir, perkembangan update terakhir, saya tidak bicara ini di banyak SMK, tapi karena ini SMK Gerbang Raja, saya paham penanaman karakternya sudah bagus. Sekarang udah zaman digitalisasi adik-adik. Saya yakin semuanya sudah pakai handphone. Ada yang nggak pakai handphone? Ada. Kalau nggak ada saya kasih punya saya ini. Tapi karena sudah ada ya sudah nggak jadi. Sudah punya handphone semua, kemudian sudah Android semua, sudah iPhone semua. Hati-hati adik-adik kalau bekerja. Hati-hati. Terlalu banyak orang kesehatan yang akhirnya hanyut dengan membuat konten-konten negatif. Kalau di sekolah lain saya bicara konten positif Pak, khusus SMK saya bicara SMK Gerbang Raja saya bicara konten negatif. Karena saya anggap mentalnya udah bagus. Banyak tenaga kesehatan yang membuat konten negatif hanya gara-gara ingin mendapat follower yang banyak. Ya jangan dilakukan itu ya adik-adik. Beberapa waktu lalu buka di media banyak, cari konten negatif tenaga kesehatan. Ada calon dokter, ada bidan yang menunggu pasiennya sedang
mau melahirkan joget-joget. Ada calon dokter yang membuat pelayanan BPJS berbeda. Kalau datang orang BPJS bawa kartu BPJS pura-pura ngantuk, tidur. Bahkan ada perawat yang gara-gara orang kecelakaan, lukanya gede, diposting juga di video di YouTube. Itu bukan saja membocorkan rahasia, itu lebih dari membocorkan rahasia. Ya. Adik-adik buka saja itu, nanti setelah ini buka konten negatif konten viral negatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Banyak itu. Di Detikcom, di Kompas, di mana-mana. Gila itu. Sekarang di dunia ini, nggak usah di dunia lah, di Indonesia ini data 2022 sudah 190 juta penduduk Indonesia itu pengguna media sosial. Lebih 10 menit ya? Lupa saya. Sebentar ya, boleh ya? Bonus 1 menit. Lebih 190 juta pengguna media sosial. 2022 itu 170 juta. Ada peningkatan setiap tahun 20 juta orang Indonesia itu main media sosial. Indonesia masuk 9 negara yang kecanduan media sosial. Ya, jadi adik-adik hari ini sebagai tenaga kesehatan yang nanti disumpah, jangan buat konten-konten yang negatif. Ya. Disumpah nanti salah satu poinnya, adik-adik disampaikan tidak boleh membocorkan rahasia pekerjaan tenaga kesehatan. Kalau adik-adik farmasi nanti kerja di toko obat, tiba-tiba lihat saya beli obat Vermoc atau Virantel Parmoat atau obat cacing, langsung di konten. Wah, ini Pak Faisal beli obat cacing, ketua papi cacingan. Hati-hati ya Dedek. Pertama adik-adik disumpah hari ini tidak boleh melakukan itu. Apapun tidak boleh dilakukan. Sekecil apapun adik-adik tidak usah bicara. Nanti pulang ke rumah bicara sama ibunya. Itu ada Pak Faisal rutin beli obat cacing, kayaknya keluarganya cacingan Bu. Nggak usah cerita sama ibunya juga, nggak usah cerita sama bapaknya juga. Kalau ibunya beli sayur, nanti ibunya cerita sama teman-temannya beli sayur. Itu kata anak saya, Pak Faisal, itu beli obat cacingan satu keluarga. Nanti tukang sayurnya lari lagi ke kampung lain cerita, lama-lama menyebar. Apalagi dimasukkan di konten IG, di konten Facebook, di TikTok. Ya, hari ini adik-adik kalau melakukan itu sia-sia hari ini disumpah. Adik-adik sudah disumpah atas nama agama masing-masing. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru sudah menyampaikan itu, saya hanya men-stressing saja, hati-hati dengan digitalisasi. Kalau di lain saya bicara positif, hari ini saya bicara negatif. Jangan lakukan itu. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, masih banyak sebenarnya. Tapi sudah habis waktunya dan lewat. Sekali lagi selamat pada adik-adik semua, orang tua murid. Mudah-mudahan masa depan adik-adik bisa lebih baik. Jaga nama baik sekolah, jaga nama baik alma mater. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala SMK Gerban Raja Tenggarong nomor 062-SK-TGR-TGR Romawi 5/2023 tentang penetapan kelulusan asisten tenaga kesehatan lulusan SMK Gerban Raja Tenggarong tahun 2023.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMK Gerbang Raja Tenggarong menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan keputusan Kepala SMK Gerbang Raja Tenggarong penetapan lulusan asisten tenaga kesehatan lulusan SMK Gerbang Raja Tenggarong tahun 2023. Untuk tenaga asisten bidang kefarmasian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Gerbang Raja Tenggarong tahun pelajaran 2022-2023 mulai nomor urut 1 INSN-nya 2020001 atas nama Ajisa Rahma sampai nomor urut 44 atas nama NSN-nya adalah 2020047 atas nama Valinti Arya Pangesti. Untuk tenaga kesehatan, asisten keperawatan, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Gerbang Raja Tenggarong tahun pelajaran 2022-2023. Nomor urut 1, NSN-nya adalah 2020048 atas nama Aji Rizka Alia Putri Wijaya sampai nomor urut 40 atas nama NSN-nya 202000085 atas nama Yohana Cecilia Tita Asmara. Terus daftar lulusan asisten tenaga kesehatan bidan, asisten teknis laboratorium medik, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Gerbang Raja Tenggarong tahun pelajaran 2022 sampai 2023, NSN 2020087 atas nama Andriega sampai nomor urut 12 atas nama NSN-nya 2020095 atas nama Tommy Haryawan dinyatakan lulus. Baik, di waktu ini saya memanfaatkan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada para orang tua yang telah menitipkan anaknya kurang lebih 3 tahun bersama dengan kami. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, anak Ibu di awal masuknya adalah awal penderitaan. Karena masa Covid. Saya pahami di masa-masa itu sangat luar biasa. Saya sampai 3 kali dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Persoalannya yang melapor siapa dan sebagainya saya tidak tahu. Tapi terima kasih Bapak Ibu sudah melapor ke Dinas Provinsi dan termasuk ke DPR sehingga saya dipanggil. Ada gunanya. Ternyata dari dipanggilnya saya ke sana banyak sekolah-sekolah yang mencontoh protokol kesehatan yang pertama di Kalimantan Timur untuk Tenggarong SMK Farmasi, masih SMK Farmasi. Akhirnya beberapa sekolah itu mencontoh sehingga dia bisa laksanakan pembelajaran walaupun terbatas. Jadi Bapak Ibu merasakan dulu seperti apa anaknya datang jam 8, nanti dia pulang jam 10, terus yang satunya sesi kedua datang jam 11, jadi tidak ketemu di ruangan parkir. Tidak ketemu. Ruangan kelas yang biasa diisi 20, tinggal diisi 10. Karena Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu Pak Anwar, pada saat saya tanya, adakah guru yang bisa mengajarkan secara online matematik? Panggil saya mau belajar sama dia. Terus adakah juga guru yang bisa mengajari ilmu resep, menghitung-hitung resep dengan cara online? Ada. Akhirnya juga tidak bisa jawab. Saya ini seandainya PNS di keguruan, sudah lama saya dipecat atau mungkin dipindahkan di pelosok. Saking jengkelnya itu kepala dinas sama saya. Tapi yakinlah semua itu saya lakukan demi kepentingan saya, kepentingan anak kita.
Saya tidak mau anak-anak saya nanti di level jangan terima bekerja di apotek karena dia adalah alumni COVID. Aku tidak mau. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, PKN, bolehlah online. Tapi matematik, fisika, ilmu resep, mau apa online? Nggak bisa. Jadi makasih banyak Bapak Ibu yang sudah melaporkan, akhirnya jadi contoh untuk SMK-SMK yang lain. Makasih banyak. Terus yang kedua, perlu Bapak Ibu pahami dengan anak sekalian para undangan, semua yang duduk di depan ini luar biasa. Kepala Dinas Kesehatan perlu Bapak pahami, beliau sebelum Kepala Dinas Kesehatan, dia adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa. Kalau rumah sakit umum, bolehlah yang dihadapi oleh orang umum. Ini oleh rumah sakit jiwa. Dan salah satu tempat itu dipakai untuk COVID. Masalah kan? Rumah sakit jiwa dibilangi A, dia ke bilang B. Nah dia dihadapi berkaitan dengan COVID, sangat luar biasa. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dia luar biasa punya terobosan termasuk berkaitan dengan pembinaan SMK bidang kesehatan. Terus yang kedua, Pak Surasa, beliau adalah Kabid Kejuruan dan baru saja tahun lalu diangkat sebagai Ketua Kabid, kecil orangnya tapi cabai rawit. Jujur saya mengatakan bahwa terobosan beliau, akhir tahun 2022 kemarin, beliau melakukan pelatihan asesor. Pertama kali di Indonesia harus melulus 400 asesor untuk seluruh bidang SMK. Tidak pernah ada di Indonesia yang sampai pelatihan asesor sampai 400 orang. Sampai dia mengatakan bahwa Pak Sam, tolong saya dibantu. Kebetulan salah satu tenaga di SMK Gerban Raja harus panggil ke provinsi untuk mendampingi beliau dalam hal berkaitan dengan LSP. Perlu Bapak Ibu pahami, sebelumnya sebenarnya SMK Farmasi yang sekarang SMK Gerban Raja sudah melakukan LSP, tapi LSPP 3. Dengan terobosan beliau, seluruh SMK, baik bidang kesehatan dan bidang yang lain, untuk di Kalimantan Timur sudah dalam bentuk LSPP 1. Dan penggagasnya adalah beliau. Tepuk tangan untuk Pak Surasa. Terus Pak Faisal tadi yang terakhir, saya terus terang bangga dan haru, beliau tidak pernah mengatakan tidak pada saat saya undang untuk hadir pada saat setiap kali penyumpahan. Terima kasih Pak Faisal. Beliau ini ada iktibar yang perlu dicontoh. Perlu saya sampaikan bahwa ini beliau SMA-nya sama dengan anakku. Cuma dulu dia itu adalah SAA. Tadi sudah dia ngomong di Banjarmasin. Terus dia lanjut itu adalah di Setiabudi di Solo, D3. Dan saya pikir di antara anak-anakku semua ini juga sudah ada dinyatakan lulus di Solo. Terus setelah itu dia bekerja di Puskesmas Segiri dekat rumah sakit umum itu Dia bekerja di situ. Tapi kemauannya dia maju luar biasa. Dia lanjutkan sekolahnya. Di mana dia? Di ilmu komunikasi. Setelah itu ditarik ke Kota Samarinda, wali kota, pada waktu dia jadi humas. Dan beliau sekarang adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Kalau dilihat dari jenjangnya itu luar biasa. Secara kompetensi sebenarnya tidak terlalu hebat. Tapi apa yang membuat dia hebat? Membawa dirinya, perilakunya, attitude-nya, karakternya. Selalu saya sampaikan, kita boleh tidak tahu matematika, kita panggil guru matematika. Tetapi yang perlu sekarang adalah perilaku, sopan santun. Makanya sekolah ini, sepanjang saya masih dipercaya kepala sekolah, saya tidak pernah mundur bahwa penilaian yang pertama adalah akhlak budi pekerti. Sepintar apapun kamu. Tapi kalau perilakumu, attitude-mu, akhlak budi pekertimu jelek, maka saya yang pertama mengatakan kamu tidak lulus. Tapi percayalah Bapak Ibu, anak-anak Ibu, alhamdulillah kami sudah bina. Tapi perlu juga saya sampaikan, selalu saya sampaikan juga kepada para orang tua, bahwa pengembala sapi itu hanya bisa mengantar
sapinya ke pinggir sungai untuk minum dan ke padang rumput untuk makan. Tapi dia tidak akan pernah bisa memaksa untuk meminumkan itu sapinya dan memakan rumput ternaknya. Jadi sekolah ini sudah berusaha. Penyerahan sertifikat kelulusan secara simbolis oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Gerbang Raja Tenggarong kepada perwakilan lulusan. Kepada Saudara Muhammad Zuhri Alhamdika kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami persilakan untuk mengambil sumpah dan melantik para lulusan. Naskah sumpah atau janji. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 bulan Mei tahun 2023, saudara-saudara yang di hadapan saya, disaksikan semua yang hadir di sini atau janji sesuai dengan agama percayanya masing-masing. Sebelum saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Sama-sama, bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan, saya sebagai asisten tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Saya sebagai asisten tenaga kesehatan akan berempati, membela hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual klien yang saya tangani. Saya sebagai asisten tenaga kesehatan akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan kode etik profesi saya.
Saya sebagai asisten tenaga kesehatan akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dan terus-menerus mengembangkan ilmu kesehatan. Saya sebagai asisten tenaga kesehatan akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai asisten tenaga kesehatan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, suku, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan. Saya sebagai asisten tenaga kesehatan tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada saya bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, tertanda Dr. Haji Jaya Mualimin, SPKJ Kesmas. Sumpah selesai. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari Sabtu tanggal 13, saya Dr. Haji Jaya Mualimin, spesialis kedokteran jiwa, Master Kesehatan, Master Administrasi Rumah Sakit, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai asisten tenaga kesehatan bidang asisten tenaga kefarmasian, asisten keperawat, asisten perawat, dan asisten tenaga laboratorium medik. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang tenaga kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Demikian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, tertanda Dr. Haji Jaya Mualimin, SPKJ Kesmas. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya penandatanganan naskah sumpah dirangkaikan dengan penyematan tanda alumni. Kepada perwakilan asisten tenaga kesehatan baru, dipersilahkan menandatangani naskah sumpah. Kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Gerbang Raja Tenggarong, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Asisten Keperawatan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kutai Kartanegara dan Bapak Rohaniawan, kami persilakan untuk menyaksikan penandatanganan naskah sumpah.
Terima kasih kepada Bapak Rohaniawan dan Bapak Dr. Haji Jaya Mualimin, spesialis kedokteran jiwa, Magister Kesehatan, Magister Administrasi Rumah Sakit, dipersilahkan kembali ke tempat. Untuk penyerahan sertifikat kompetensi dan surat keterangan lulus Sekolah Menengah Kejuruan Gerbang Raja Tenggarong diserahkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Gerbang Raja Tenggarong. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Samsudin Malala, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Rizka Wardana, putri dari Bapak Rusdiansa. Rahma, putri dari Bapak Lasman. Lailatun Nurhonia, putri dari Bapak Saiful Huda. Eka Afrianti, putri dari Bapak Ardan. Aji Rizka Alia Putri Wijaya, putri dari Bapak Aji Rudi Rusma Wijaya, Sarjana Sosial, Magister Sains. Sherina Junianti, putri dari Bapak Rusliansyah. Hapsari Sukma Wardani, putri dari Bapak Agung Libra Sanjaya, Sarjana Teknik. Riri Intan Yuliani Martono. Mungkin Sabtu nanti ku ungkap semua. Aprilia Cynthia Lenik, putri dari Bapak Martinus Hufwat Dian. Suci Ramadhani Putri, putri dari Bapak Jairun. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku Febri Indriani, putri dari Bapak Robi. yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu. Amalia Rahma, putri dari Bapak Mulkani. Gugup tak bergerak, ada pelangi di bola matamu dan akan memaksa Salmiah, putri dari Bapak Aji Misbah. padamu. Salsabil Wulandari Saputri, putri dari Bapak Rustino. Novalia Karisma Putri, putri dari Bapak Aris Prasetyo, Sarjana Sosial. Hernanda Dwi Rizky, putri dari Bapak Heri Budiat Moko. Maida Petrina, putri dari Bapak Pat Kondi.
Hernanda Dwi Rizky, putri dari Bapak Heri Budiat Moko. Resah dan gelas. Yohana Cecilia Tita Asmara, putri dari Bapak Gatot Suntoro. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Jessica Indria Sari, putri dari Bapak Handri. Curi waktu, berdusta pada guru. Anggi Aristia Damayanti, putri dari Bapak Setiarno. Nabila Oktavia Ayu Asari, putri dari Bapak Haryanto. Aku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Yasinta Eka Nur Utami, putri dari Bapak Sipon. Sungguh aneh tapi nyata, takkan Fibri Adriani Pasa, putri dari Bapak Pauji. bisa kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Anggun Putri Wulandari, putri dari Bapak Miswandi. Kisah kasih di sekolah. Selvi Julia Ananda, putri dari Bapak Rahmat Andi Sele. Malu aku malu, pada semut merah. Yunike Apriliani, putri dari Bapak Arifudin. Baris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya. Sedang Siti Khadijah, putri dari Bapak Guswardi. menanti pacar jawabku. Nur Asmi Najia Putri, putri dari Bapak Henry Filsan. Aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah. Meina Sari Anggraini, putri dari Bapak Roni Christian. Paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah. Kisah Friska kasih Amelia di Cahaya Putri, putri dari Bapak Babun. sungguh aneh. Nur Fairuz Salsabila, putri dari Bapak Subur. Deswita Dwi Anggraini, putri dari Bapak Mustafa Sarjana Pendidikan. Tia Lestari, putri dari Bapak Winarto. Tessa Lonika, putri dari Bapak Suto Lafid Sarjana Pendidikan. Jennifer Amanda Arianti, putri dari Bapak Arif Anwar Sarjana Hukum Magister Sains.
Tiara Safitri, putri dari Bapak Mas Edi. Anissa Nuraini, putri dari Bapak Edi Sopian. Dari kejauhan terdengar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata Fadila Zarifa Azahra, putri dari Bapak Fuad Rianto. cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Leli Puspita Sari, putri dari Bapak Sugimin. Menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, Salsabila Sarda Amelia, putri dari Bapak Asabirin. dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah Natasha Dia Sekar Arum, putri dari Bapak Yuli Satria Sungsang Buana. hidup bersamamu. Hariku lalui Onisela Seprilianti, putri dari Bapak Leon Merang. senyumku dengan dia, dan Anissa Alfianti, putri dari Bapak Setio Nugroho. ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana Maulida Aprilia, putri dari Bapak Haji Budiman Nur. lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Anissa Bella Nabila, putri dari Bapak Ahyar Tabrani. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya. Vera Maharani Asmirawati, putri dari Bapak Joni Junaidi Effendi. Sebab ku terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Rosa, putri dari Bapak Eko Saputra. Mila Amelia, putri dari Bapak Saifullah. Widya Ruri Suwandi, putri dari Bapak Suwandi. Rizka Findrayanti, putri dari Bapak Madan. Raudat Awalia Suhendar, putri dari Bapak Dede Suhendar, Media Keperawatan. Najwa Rusyada, putri dari Bapak Hatap Sarjana Sastra. Pangesti, putri dari Bapak Sunaryono. Tak mungkin bisa ku hentikan. Imelda Syamsuri, putri dari Bapak Syamsuri almarhum. Pahit pun itu ku tersenyum. Anita Pasha Dwi Wulandari, ini dari Bapak Purwanto. Rasanya
Hesti Eka Ardianti, putri dari Bapak Supriyadi. Reva Hasibuan, putri dari Ibu Lela Jamila. Terjatuh dalam hati, mauku Delna Disya, putri dari Bapak Munadi. biar ku buang bahagiamu. Kamu tak tahu Nafisya Adelia Putri, putri dari Bapak Enggar Jaswardana Sarjana Sosial. saat berhadapan. Nasyira Ulia Salsabila, putri dari Bapak Fahruli Ferdian. Kamu tak bisa Daya Aulia Nur Hasanah, putri dari Bapak Sujari. jadi diriku yang masih Intan Ayu Karisma, putri dari Bapak Kastur. Erika Aprilia, putri dari Bapak Sahrul. Diana Putri Lestari, putri dari Bapak Herudi. hatiku saat berhadapan. Eudiana Natasha, putri dari Bapak Agus Gunawan. Kamu tak bisa bayangkan. Fatwa Aprilia, putri dari Bapak Harvey. Jadi diriku yang masih cinta. Aura Reva Hartono, putri dari Bapak Toto Hartono. Nabila Sintia, putri dari Bapak Dr. Andes Zulkarnain, Magister Sains. Aulia Mainurlita, putri dari Bapak Alfianur. Miftahul Jannah, putri dari Bapak Jasmani. Arya Setiawan, putra dari Bapak Hefni Effendi, Sarjana Ekonomi. Sampai engkau meraihnya. Raga Sukma Satria Manati, putra dari Bapak Saliman. Takkan terikat waktu. Immanuel Di Saputra, Kasar putra dari Bapak Salmun Muryono. jiwa dan terus tertawa. Farhan Nur Rahman, putra dari Bapak Suhari. Bersyukur pada yang kuasa cinta kita di dunia. Muhammad Fadilah Rahim, putra dari Bapak Ibrahim Pomas, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Muhammad Fitra Fadilah, putra dari Bapak Armada. Senyuman abadi, hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Muhammad Iqbal, putra dari Bapak Muhammad Yudi Arfianto. Walau dunia tak
Muhammad Robiansyah Saputra, putra dari Bapak Kadarusman almarhum. Arya Aswardi, putra dari Bapak Jainul Ibrahim. Tommy Haryawan, putra dari Bapak Muhammad Masrun. Gabriel Tandayu, putra dari Bapak Rinto Tandayu. Muhammad Perdi Wasi Putra, putra dari Bapak Lashiwa. Gusti Ramadan, putra dari Bapak Wahyudi. Muhammad Zuhri Alhamdika, putra dari Bapak Asrani. Hidayat, putra dari Bapak Narika. Rey Bagaskara, putra dari Bapak Satim. Rafli Delva Ruji, putra dari Bapak Hendra Cipta. Andri Yega, putra dari Bapak Rafi'i Sarjana Sosial. Hendra Nur Wahid, putra dari Bapak Nur Camit. Reksi Reza Rananda, putra dari Bapak Irwan. Davi Kusuma, putra dari Bapak Ahmad Rifani. Jimmy Rido Kurniawan, putra dari Bapak Widodo. Rivaldi, putra dari Bapak Rudiansyah.
Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya pemberian hadiah dan penghargaan kepada lulusan asisten tenaga kesehatan. Pemberian hadiah dan penghargaan kepada asisten tenaga kesehatan lulusan terbaik ujian kompetensi keahlian. Lulusan terbaik asisten tenaga kefarmasian adalah Nazwa Rusyada dengan nilai ujian kompetensi 92,70. Lulusan terbaik asisten perawat adalah Novalia Karisma Putri dengan nilai 91,2. Lulusan terbaik asisten teknisi laboratorium medik adalah Tia Lestari dengan nilai 90,40. Kepada asisten tenaga kesehatan lulusan terbaik ujian kompetensi keahlian sekolah menengah kejuruan Gerbang Raja Tenggarong dipersilahkan menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, setiap tahunnya kami selalu memberikan apresiasi kepada para guru yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya dan melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran atau pembinaan yang ada di sekolah. Begitupun juga staf. Jadi Bapak Ibu semua, dari nominasi-nominasi tadi yang ada, bukan hanya sekedar dari Pak saya selaku kepala sekolah, tapi juga ada masukan dari siswa, dari orang tua siswa, dan dari para guru-guru yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan siapa untuk tahun ini. Sebenarnya sih kalau mau dilihat sangat luar biasa semua, dan saya selaku pengelola apa istilahnya kepala sekolahnya, sopirnya ini sekolah, saya melihat alhamdulillah terima kasih banyak kepada para guru sekalian yang telah bekerja maksimal di dalam membimbing, membina anak-anak kita semua. Namun demikian harus saya memilih yang terbaik 1, 2, dan 3. Untuk guru jatuh kepada Pak Gamelia Mangente. Beliau ini adalah posisinya sebagai waka kesiswaan. Dan alhamdulillah beliau banyak memberikan sentuhan-sentuhan pada teman-teman, para guru dan para anak-anakku sekalian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Silakan Pak Gem ke depan.
Yang kedua, jatuh kepada Saudara Muhammad Dahlan. Pak Dahlan, mohon maaf karena memang yang tahu ini siapa pemenangnya atau yang terbaik ini saya. Walaupun banyak masukan yang ada, tapi penentunya saya. Pak Dahlan ada? Oh, sakit. Ya, nanti diwakili oleh, ada istrinya? Ada, alhamdulillah. Saya bersyukur Pak, karena selama saya ada di sini sudah 3 kali saya menikahkan. Sudah 3 guru kami menikah. Dan sesama orang-orang SMK Gerban Raja atau Farmasi. Yang ketiga, jatuh kepada Ibu Cindy. Baik, mohon ke depan Ibu Cindy, Ibu Miss Rima. Ada? Oke, baik, makasih. Untuk staf, perlu saya sampaikan bahwa ini staf kinerjanya luar biasa. Perlu saya sampaikan juga kepada Pak Kadis bahwa salah satu SMK ya, bahwa salah satu SMK yang ada di Kalimantan Timur yang memperoleh penghargaan dari Kementerian PSMK berkaitan dengan pengelolaan dana adalah SMK Farmasi Tenggarong atau SMK Gerban Raja. Dari mana dilihat? Dari berkaitan dengan penggunaan dana, pelaporan, penggunaan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kesemuanya itu adalah berkat kinerja daripada para staf yang ada. Untuk itu penghargaan untuk yang pertama, nominasinya mana? Oh, ini sudah muncul. Yang pertama adalah Ari Prayatna. Ini adalah staf TU sekaligus operator. Yang kedua adalah Ibu Erna, ini bendahara. Kalau guru atau staf yang sering memarahi kepala sekolah ini orangnya. Mana Ibu Erna? Ini. Saya itu adalah kepala sekolah, taunya Pak belanja. Tapi yang sering memarahi saya ini Pak, ini. Pak, tidak sesuai juknis. Selalu itu. Tidak boleh kita belanja ini Pak, melanggar aturan. Jadi yang memarahi kepala sekolah, ya dia itu. Terus yang ketiga, Ardi Mawardi. Ada Ardi? Ini adalah staf Sapras. Ini yang kiri kanan. Kalau ada plafon bocor, pintu rusak, ya urusannya dia ini. Oke, baik, makasih banyak teman-teman semua. Sebenarnya semua teman-teman para guru adalah sudah bekerja maksimal. Namun demikian, hari ini saya harus umumkan 3 dari guru dan 3 staf. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan silakan bekerja dengan baik dan insya Allah kita saling menilai. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon Pak mewakili Dinas Pendidikan untuk memberikan penghargaan dan untuk yayasan untuk memberikan penghargaan kepada para guru dan staf yang berkompeten.